سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwan muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah melimpahkan demikian banyaknya nikmat kepada kita, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak dapat mengetahui berapa banyaknya. Dan salah satu nikmat Allah yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya yang terpilih adalah berupa nikmat keimanan. Dengan nikmat keimanan inilah kita dapat hadir di masjid ini guna menunaikan sholatul Jumat secara berjamaah. Dan dengan nikmat keimanan ini juga lah insya Allah seluruh amal perbuatan kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Kullu amalin mu'minin ibadah. Dan dengan nikmat keimanan ini juga lah yang insya Allah akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Ikhwan muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam mukadimah saya tadi telah membacakan salah satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita selaku hambanya yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kita lihat dari ayat ini bisa dipahami bahwa ada orang yang beriman yang belum benar-benar bertakwa kepada Allah, karena masih diseru oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, mungkin untuk memuji sahabat ini. Wahai sahabatku, bagaimanakah takwa itu? Kemudian sahabat ini bukannya menjawab, tapi justru dia balik bertanya, wahai Umar, bagaimana kalau kita melewati sebuah jalan di mana jalan itu masih sangat baru dan banyak rintangan, banyak cobaan, banyak duri dan lain sebagainya. Maka kata Umar, tentu kita akan berhati-hati dan mengikuti petunjuk yang benar serta menjauhi larangan-larangannya. Nah, kata sahabat, itulah takwa.
Ini baru takwa. Sementara yang Allah inginkan kita hakikat takwa, takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dari petunjuk Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang hakikat takwa ini, kita bisa mengambil satu ta'rif atau definisi bahwa takwa yang sebenarnya kepada Allah adalah kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah kapanpun dan dimanapun, serta tidak terpengaruh oleh siapapun dan apapun juga. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Ada yang namanya wajib. Contohnya sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang-orang yang beriman adalah satu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ada 5 waktu sehari semalam. Hanya 5 waktu, tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Sebagaimana pertama kali diterima perintah sholat. Nah, kemudian sholat ini adalah merupakan tiang utama agama. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang utama agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka barang siapa yang menegakkan sholat, sungguh dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Dimulai dari sholat. Kapan sholatnya bagus? Insya Allah yang lainnya akan bagus. Kapan sholatnya terjaga? Insya Allah yang lainnya akan terjaga. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Segala kebaikan. Bahkan dalam sholat saja ketika kita baca doa iftitah, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Sholat dulu disebut baru ibadah yang lain. Padahal sholat ini termasuk ibadah, tapi dia kita sendirikan, didahulukan. Iya. Baru ibadah yang lain. Ya. Baru hidup dan matiku semuanya adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci pembuka surga. Kita tahu sholat ini adalah amalan yang pertama diperiksa di akhirat. Ya, di amalan yang pertama. Ketika tidak ada amalan ibadah sholat kita, maka amalan-amalan yang lain akan runtuh, rusak, tidak diperiksa lagi, tidak perlu. Nah, tapi begitu ada, barulah diperiksa amalan yang lain. Nah, kemudian sholat ini merupakan kunci ibadah. Jadi saya sering mengibaratkan ibarat kunci, maka sholat itu, maka geriginya itu kunci seakan-akan ada 5, karena 5 waktu sholat. Nah, kalau ada yang bolong-bolong sholatnya, maka ada di antara geriginya itu yang cipte, yang patah. Ya, karena bolong-bolong. Maka kalau mau dibuka pintu surga, tidak bisa terbuka. Loski. Olehnya itu jangan sampai masih ada yang bolong-bolong sholatnya. Nah, kemudian yang namanya perintah Allah, ada juga yang namanya sunnah. Sunnah ini kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan rugi, bukan tidak apa-apa,
ini karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ibadah sunat itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada di dalam ibadah wajib kita. Dan kita tidak bisa menjamin bahwa ibadah wajib yang kita kerjakan itu sudah sempurna. Kemudian ibadah sunat berfungsi untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kalian pada maqam yang lebih mulia lagi. Kemudian larangan Allah. Kita tahu larangan Allah ada yang namanya haram. Contohnya minum minuman keras. Ini haram. Banyak atau sedikitnya tetap haram karena zatnya adalah haram. Dan ketika kita mabuk maka bahaya, sangat berbahaya. Dia adalah biang utama kejahatan. Kita akan bisa melaksanakan kejahatan-kejahatan yang lain tanpa disadari. Nah, oleh itu kita harus tinggalkan. Termasuk yang dilarang adalah zina. Bahkan mendekati zina ini sudah dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Sejelek-jeleknya jalan. Oleh itu mari kita tinggalkan. Apa yang disebut mendekati zina? Ya, misalnya berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maka yang ketiga itu adalah syaitan. Ada zina hati, zina mata, zina telinga, zina ucapan dan lain sebagainya. Itu adalah pintu-pintu zina yang bisa mengantar kepada zina yang sesungguhnya. Dan ini hukumannya berat. Bagi yang belum menikah kemudian berzina, itu hukumannya dicambuk 100 kali tanpa ampun. Kecuali kalau dia sudah meninggal dihentikan sampai 100 kali. Setelah itu baru dirawat kalau dia masih hidup, baru terbebas dosanya. Nah, bagi yang sudah menikah, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia berzina, ini hukumannya dirajam. Ditanam seluruh tubuhnya, tinggal kepalanya, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Na'udzubillah. Maka lebih baik mencegah daripada mengobati sebelum terjadi. Nah, ini semua perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan kapanpun. Dalam setiap situasi kondisi kita tetap menyembah Allah. Hati kita lagi senang kita beribadah. Jangan sampai justru lupa. Ya, hati kita lagi susah juga ingat Allah. Jangan marah-marah sama Allah. Ya. Begitu juga ketika kita di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini tidak lama lagi insya Allah masuk Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami insya Allah bertemu dengan Allah. Walaupun hadis ini lemah, tapi boleh kita jadikan doa. Cuma jangan kita sandarkan kepada Nabi karena lemah. Ya, tapi kita boleh berdoa, karena doa apa saja bahkan dalam bahasa kita sendiri itu boleh. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu satu keyakinan, sampai akhir hayat kita. Kemudian wa'bud rabbaka haitsu ma kunta, dan sembahlah Tuhanmu dimanapun kamu berada. Ya, dimanapun, bukan hanya di masjid baru kita ingat Allah. Begitu keluar di pasar, di sekolah, di kantor, atau mungkin di lapangan di mana, ya kita lupa perintah Allah. Ini namanya belum haqqatul taqwa, belum hakikat takwa. Kemudian tidak terpengaruh oleh siapapun dan apapun juga. Bukan karena dia anas mau dilihat oleh manusia,
atau mau dipuji, ada atau tidak ada yang melihat atau memuji kita, kita tetap melaksanakan perintah Allah dengan baik. Jangan sampai sholat kita bagus ketika ada yang lihat, tapi begitu tidak ada yang lihat, ini cepat sekali sholatnya. Ini berarti bukan karena Allah, masih belum haqqa tuqatih. Kemudian tidak terpengaruh oleh apapun, bukan karena iming-iming harta atau jabatan atau gelar, bukan karena itu semata-mata karena Allah. Inilah insya Allah termasuk haqqa tuqatih. Dan Allah menutup dalam ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati seakan-akan kalau kematian itu bisa dicegah, jangan dulu. Illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim. Nah, mudah-mudahan kita bisa jaga ketakwaan kita ini. Sekarang lagi kondisi wabah, ya. Kita jaga, banyak yang meninggal, ya, banyak apa cobaan yang kita jaga. Sekalipun sudah tiba memang ajal kita tetap dalam ketakwaan, itulah namanya husnul khotimah. Mari kita jaga dan mudah-mudahan bisa masuk ke bulan Ramadan dan kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bertakwalah, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal takwa itu ya adalah bekal takwa. Oleh itu mari kita menutup khutbah pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mutarifi bi sidqil yaqin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa iyyahan min ibadihi. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله